hadir, bahkan sebelum berangkatnya juga itu was-was itu suka ada, teman-teman suka hadir. Tetapi ketika terus dibiasakan gitu teman-teman, ya dibiasakan setiap hari pergi jalan-jalan gitu teman-teman, melihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Nah kemudian ketika terbiasa, mulai di situ sudah mulai bisa menikmati teman-teman, dan ketika sudah mulai bisa menikmati, justru disitulah awal kesembuhan gangguan psikis kita teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman, dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah di session kali ini saya share video tentang pemandangan-pemandangan gitu teman-teman ya, ya hanya sekedar buat refleksi otak juga gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu setiap harinya itu selalu berpikiran tentang penyakit, berpikiran tentang sensasi, berpikiran tentang penderitaan, dan akhirnya kita itu jarang sekali menikmati pemandangan-pemandangan seperti ini teman-teman ya. Padahal pemandangan-pemandangan seperti ini itu adalah obat gitu teman-teman. Jujur sepengalaman saya juga dulu begitu, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, banyaknya berdiam diri di rumah, kemudian terlalu merasa-rasakan gitu teman-teman, dan akhirnya ruang lingkup kita itu menjadi terbatas, dan ketika terbatas ruang lingkupnya itu pasti kesehatannya itu akan lama pulihnya gitu teman-teman, dan makanya pahami saja ke sana. Jadi di session kali ini saya akan ajak teman-teman itu menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sini gitu teman-teman ya. Nah ini itu lokasinya itu daerah perkebunan teh teman-teman ya, adanya itu di daerah Bandung Barat, ini di daerah Sukawana teman-teman ya. Nah itu, nah di sini itu saya naik motor dari bawah itu ke sini itu sangat jauh sekali, dan jalannya itu rusak teman-teman ya. Jadi jalannya itu enggak, buat motor-motor itu enggak ini teman-teman ya, sulit dilalui, terkecuali pakai motor off-road, kemudian motor-motor besar lah, kemudian mobil-mobil besar gitu bisa dilalui. Tapi kalau untuk motor-motor kecil agak sulit juga gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi nggak apa-apa demi teman-teman biar bisa menikmati alam yang ada di sekitar sini teman-teman ya. Nah ini seperti kita lihat teman-teman ya, di sini ada pemandangan-pemandangan teman-teman, dan itu yang di ujung sana itu adalah Gunung Tangkuban Perahu teman-teman. Dan di sini itu saya lihat ini pemandangannya itu kebun teh menghampar luas, kemudian hijau sekali teman-teman ya. Kemudian yang lebih mengasikkannya lagi teman-teman ya, di sini itu terdengar suara burung-burung gitu teman-teman. Burung-burung di sini itu masih bebas teman-teman ya. Sudah sudah sering sekali tadi kita lihat itu banyak sekali burung-burung, cuman tadi nggak sempat saya videokan teman-teman ya, karena memang pengen cepat-cepat nyampe ke sini teman-teman. Nah itu menjadi menjadi kesenangan tersendiri teman-teman ya. Penglihatan kita terobati teman-teman ya, kemudian pendengaran kita terobati teman-teman ya, itu menjadi refleksi tersendiri gitu teman-teman ya. Berbeda ketika diam di rumah gitu teman-teman ya, tidak menikmati alam sekitar seperti ini itu ya, kesehatan kita itu semakin di situ gitu terus teman-teman ya, tidak ada peningkatan. Nah itu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu lebih dominan 99%-nya itu di psikis teman-teman, dan obat psikis itu adalah hiburan-hiburan kayak macam begini teman-teman ya. Orang yang masih mengalami mata buram gitu teman-teman ya, karena memang ada stresnya, mungkin kalau seandainya itu dari giginya sudah penuh kemudian matanya masih buram juga gitu teman-teman ya. Obat yang paling mujarab itu adalah melihat pemandangan-pemandangan yang sangat luas sekali gitu teman-teman ya. Nah itu karena biar kita itu terbiasa memandang yang jauh teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya selalu merasakan mata buram gitu teman-teman ya. Jadi matanya itu penglihatannya itu kayak macam berkabut gitu teman-teman, kemudian nggak jelas juga, kayak ngambang kelihatan itu. Nah itu teman-teman, dan ketika sering melakukan melihat pemandangan-pemandangan seperti ini,
ya sangat apa ya, sangat terobati gitu teman-teman. Lambat laun penglihatan kita itu mulai jelas lagi. Nah itu teman-teman ya, itu kalau dilihat dari segi pandangan atau penglihatan teman-teman ya. Nah kemudian dari segi pemikiran juga, stres kita, banyak pikiran yang selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi teman-teman ya. Ketika melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, minimal teralihkan teman-teman, walaupun cuma sesaat di awal-awal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika melihat pemandangan seperti ini itu lupa dengan yang namanya penyakit, lupa dengan yang namanya sensasi, mulai sedikit-sedikit ada rasa senang ya, mulai sedikit-sedikit sudah bisa menikmati gitu teman-teman, menikmati apa yang kita lihat gitu teman-teman ya. Di awal-awal memang sulit gitu teman-teman, ketika pergi ke tempat seperti ini itu tetap ya cemas hadir, kemudian sensasi tidak nyaman hadir, bahkan sebelum berangkatnya juga itu was-was itu suka ada teman-teman, suka hadir. Tetapi ketika terus dibiasakan gitu teman-teman ya, dibiasakan setiap hari pergi jalan-jalan gitu teman-teman, melihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Nah kemudian ketika terbiasa, mulai di situ sudah mulai bisa menikmati teman-teman, dan ketika sudah mulai bisa menikmati, justru disitulah awal kesembuhan gangguan psikis kita teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk asam lambungnya nggak usah dilihat dulu gitu teman-teman, karena untuk asam lambung itu cuma 1%. Kita menjaga makan, kemudian menjaga pola hidup gitu teman-teman, menjaga minumnya beres teman-teman ya. Nah tetapi untuk psikis itu agak alat, dan psikis itu obatnya ya hal-hal seperti ini teman-teman ya. Melihat pemandangan-pemandangan, kemudian jalan-jalan di hutan, merasakan udara segar gitu teman-teman, apalagi mendengarkan burung-burung yang banyak sekali di sini berkicau teman-teman ya. Nah itu menjadi refleksi tersendiri teman-teman, obat tersendiri, dan obat ini murah, kemudian tidak berbayar teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, tengok video saya yang dari awal sampai sekarang itu, saya selalu menganjurkan, ayo dong jalan-jalan, ayo dong nikmati pemandangan, nikmati hidup ini teman-teman, karena dengan menikmati hidup ini semua penderitaan itu hilang dengan sendirinya. Kenapa bisa hilang? Karena terlupakan teman-teman. Kenapa harus dilupakan? Karena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kambuhnya lebih dominan karena kitanya teringat dengan gangguan ini teman-teman ya. Teringat dengan gangguan penyakitnya, teringat dengan sensasinya, teringat dengan penderitaannya teman-teman ya. Jadi selalu berpikir kemana-mana, seolah-olah ini berbahaya, padahal tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi tips untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, harus banyak jalan-jalan seperti ini teman-teman ya. Nah ini udaranya sangat kencang sekali ya teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya merasakan angin seperti ini nggak kuat teman-teman ya. Jadi sering kembung, sering begah gitu teman-teman. Nah tetapi berbeda ketika sudah sembuh total, menikmati pemandangan seperti ini itu sangat dahsyat teman-teman ya. Jadi selain bisa menikmati hidup ini, kemudian yang keduanya bisa menambah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala teman-teman, karena sudah menciptakan pemandangan-pemandangan yang bisa kita nikmati. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin sembuh total dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ayo konsisten dengan sekarang, lakukan metodenya teman-teman, karena untuk melakukan metode itu yang pertama gratis, tidak berbayar gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya ya pasti murah, kemudian menyenangkan, banyak manfaatnya. Nah itu teman-teman, selain badan kita sehat, kita juga bisa menambah rasa syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya, bisa menikmati hidup seperti ini. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Mulai dari sekarang, ayo semangat, lakukan metodenya, banyak jalan-jalan gitu teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berpikir tentang penyakit teman-teman ya. Kenapa saya menganjurkan seperti itu? Karena ngapain kalian pikirkan juga, toh gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman ya. Wah ini si bapak sombong amat. Saya lebih tahu teman-teman, karena saya menderitanya juga beberapa tahun teman-teman. Nah tetapi sampai detik ini saya masih hidup. Nah itu teman-teman, itu patokan bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya. Dan bagi kalian juga, kalau seandainya kalian mau berpikir bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini tidak berbahaya, coba ingat-ingat aja sendiri sama kalian. Apakah kalian selama ini masih menghirup udara segar? Apakah selama ini kalian masih melek juga gitu teman-teman ya? Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya.
hanya mengganggu kualitas hidup kalian aja, mengganggu terhadap kualitas hidup kalian. Seperti apa? Kalian menjadi tidak produktif, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya hidup kalian itu harus produktif. Nah, tetapi untuk produktifnya itu tidak bisa karena sekarang itu sedang merasakan sakit. Nah, makanya obati sakitnya mulai dari sekarang dengan cara apa? Tetap menjaga 3P-nya, teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Nah, ini termasuk pola hidup, teman-teman ya. Kita jalan-jalan mengarungi kebun teh kayak macam begini itu salah satu pola hidup. Olahraga ringan, jalan-jalan menyenangkan, teman-teman ya. Walaupun keringatnya tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya sangat besar. Refleks otak menjadi fresh lagi gitu, teman-teman. Olahraga kemudian aliran darahnya kita menjadi lancar lagi. Nah itu teman-teman.